Ngajar online jadi lebih mudah pakai Teachmin, aplikasi ngajar yang mengerti kebutuhan pengajar. Mau ngajar apapun, gratis! Yuk, download Teachmin di App Store dan Play Store sekarang. Gratis! Kan 20% sehingga memang tentunya itu harus dialokasikan seperti penggunaan yang ditentukan. Lanjut, ini contoh lampiran sama seperti tadi, SE Dirjen Perimbangan Keuangan menspesifikkan per instansi, per Pemda, sehingga bisa melihat bagaimana pengaturan anggarannya, berapa besarannya untuk ASN P3K tersebut. Lanjut. Nah, di samping itu, kita juga bisa melihat data. Ini kita melihat data dari berapa, ini kalau istilahnya, supply dan demand kebutuhan guru. Jadi berapa guru yang pensiun dan berapa guru yang direkrut. Jadi data yang kami punya dari 2012 sampai 2020 itu menunjukkan sebenarnya ada selisih 173.952 antara guru yang pensiun dengan guru yang direkrut. Artinya ada gap antara lebih banyak guru yang pensiun dibandingkan guru yang baru yang merekrut. Sehingga plafon anggaran, alokasi anggaran yang tadinya untuk membayar guru ASN, apalagi ini gajinya tentunya guru yang golongan lebih tinggi karena dia pensiun, ini belum dipergunakan kembali untuk pembayaran guru ASN. Jadi artinya selisih ini sebenarnya ada ruang fiskal tentunya di masing-masing instansi karena jumlah selisih guru yang pensiun dan guru yang direkrut itu sebenarnya belum dikembalikan untuk pembayaran untuk SDM guru di masing-masing Pemdanya. Ini mungkin juga bisa menjadi perhatian kita bersama. Tahun-tahun sebelumnya jaraknya cukup besar, misalnya guru pensiun ada 100, tapi yang mengisi hanya 10, plafon gaji 90 lagi, itu dikemanakan. Dan jika itu terus berlangsung secara berkelanjutan, maka sebenarnya cukup besar anggaran yang tadinya untuk pembayaran guru ASN PNS, mungkin golongan pensiun itu golongan 4 ke atas yang lebih tinggi, itu sebenarnya bisa digunakan untuk guru-guru yang baru, yang plafon gajinya lebih rendah. Nah ini yang tadi kami sampaikan supaya bisa menjadi perhatian juga. Perhitungan alokasi dasar yang menjadi bagian di dalam komponen dana alokasi umum, yang ini adalah peruntukannya untuk belanja pegawai. Untuk 2022 ini, total alokasi yang sudah disediakan itu sebesar 12,22 triliun. Nah ini komponennya kalau kita lihat, untuk belanja pegawai bagi P3K guru, itu jumlahnya sekitar 10,58 triliun. Nah ini bagaimana cara penghitungannya, sesuai dengan surat yang dikeluarkan, bagi guru-guru P3K yang sudah diangkat tahun 2021, ini seleksinya yang sudah lulus, untuk 2022-nya kami sudah menghitung sebanyak 14 kali. Jadi 12 kali gaji bulanannya, ditambah gaji ke-13 termasuk tunjangan hari rayanya. Nah, sementara untuk formasi yang kita perkirakan diangkat di tahun 2022 ini, itu perhitungan belanja pegawainya dihitung sebanyak 3 bulan, nah itu sekitar 6,75 triliun, sehingga ketemunya adalah 10,58. Nah, plus juga ini ditambahkan untuk P3K non-guru, kebutuhan yang sudah disediakan 12,22 triliun yang sudah ada formasinya di 2022 ini. Mungkin itu Ibu yang dapat kami sampaikan, mudah-mudahan ini bisa memberikan gambaran bagaimana antisipasi di APBN 2022. Kami dari Kementerian Keuangan sudah memperhitungkan kebutuhan untuk belanja pegawai bagi P3K yang akan diangkat tahun ini. Terima kasih. Alokasi belanja pegawai, khususnya DAU, atau belanja pegawai alokasi P3 dan persentasenya terhadap DAU. Ini sumber dari 520 daerah, kita tarik data dari sistem. Untuk provinsi, kabupaten, kota, itu kalau kita lihat DAU-nya kurang lebih 366,3
triliun. Belanja pegawainya, jadi ini izin belanja pegawai ini digunakan oleh kepala daerah, DPRD, ASN. ASN di sini PNS dan P3. Itu kurang lebih 402,64 triliun atau 109,90%. Kalau kita lihat alokasi DAU-nya 366,35, kita bandingkan dengan alokasi P3K yang sudah dianggarkan oleh pemerintah daerah, ini kurang lebih 17,07 triliun, artinya 4,66%. Demikian juga kalau kita lihat provinsi, dari total DAU-nya 53,30 triliun, itu belanja pegawainya kurang lebih 93,45 atau kurang lebih 175,34%. Sedangkan alokasi P3K-nya persentasenya terhadap DAU ini dialokasikan 4,02 triliun atau 7,55%. Demikian untuk kabupaten kota. Kalau kita lihat DAU-nya dari 309,19 kurang lebih 98,76%, di mana alokasi P3-nya